Halo teman-teman, kembali lagi dengan channel ini. Baik, pada video kali ini, aku akan menceritakan sebuah cerita yang dikirim oleh seorang pemuda dari Pulau Bali yang bernama Wayan Sutrawan. Cerita ini berkisah tentang seorang dadong yang mampu membunuh anak tetangganya saat ia sedang mempelajari ilmu leak tingkat awal. Dan jika kalian ingin tahu ceritanya lebih lanjut, inilah cerita si Imon. Sebelumnya, dadong merupakan istilah nama nenek yang sudah tidak asing terdengar ketika kita pergi ke Pulau Bali. Kerabat maupun teman kita yang berdomisili di Bali tentu sering menyebut nama itu saat ia ingin memanggil neneknya. Cerita bermula dari seorang dadong lecir yang sedang menemani cucunya bermain sembari ia bekerja. Cucunya itu bernama Putra. Saat itu bocah yang broken home ini sedang membuat layangan untuk ia terbangkan sembari ia memotong bongkahan bambu dengan pisaunya. Di mana pekerjaan dadongnya itu membuat jajanan Bali yang biasanya ia buat sehari-hari dan menjual jajanan tersebut ke rumah penduduk setempat. Hal ini ia lakukan sudah hampir 20 tahun. Dadong lecir sangat antusias menjaga cucunya sembari ia berjualan. Putra saat itu sudah berusia 7 tahun dan baru duduk di bangku sekolah dasar. Kemudian kedua orang tuanya sudah berpisah. Bapak Putra yang merupakan sebagai buruh bangunan sangat jarang berada di rumah. Waktunya dihabiskan untuk menjadi buruh borongan dan tidak menetap ke satu proyek. Biasanya selama 1 minggu ayah Putra ini mendapatkan proyek yang berbeda dari setiap daerahnya. Begitu juga ibu Putra yang sudah cerai dengan ayah Putra dan memilih untuk pulang ke rumahnya. Hal itu lantaran karena masalah keluarga. Jadi Putra tersebut merupakan anak semata wayangnya, dan hanya ayah Putra lah yang menerima hak asuh untuk mengajak anaknya. Begitu juga dengan ibu bapaknya, yakni dadong lecir yang merawat Putra sampai saat ini. Untuk makan dan uang jajan sudah biasa ia meminta kepada dadongnya. Seringkali dadong lecir mengajak Putra untuk berjualan ke rumah penduduk bila teman-teman ataupun tetangga Putra sudah pulang dari rumahnya. Agar cucunya tidak sendiri di rumah, jadi mau tidak mau, dadong ini mengajak cucunya pergi berjualan. Uang 50.000 terkumpulkan setiap hari dari hasil jualan jajannya. Biasanya uang tersebut ia simpan dan bisa juga sebagian ia berikan ke Putra bila cucunya itu ingin berbelanja. Aktivitas dadong lecir ini ketika seusai berjualan, pasti dia bertamu ke rumah salah satu warga di samping desanya. Orang tersebut sudah tua, karena keponakan dari orang tua itu merupakan teman seangkatan dadong lecir pada saat masih sekolah sejak dulu. "Dong, raga kau singgah bin ke rumah bapak tuh." "Ao Yan, dadong nak ke ngorto kamu. Benja petang mulai nah." Nah dong." Putra yang biasanya sering diajak berjualan dengan dadongnya ke rumah penduduk sudah sangat bosan bila ia pada akhirnya diajak singgah oleh dadongnya ke rumah orang tua tersebut. Sebenarnya orang tua itu berprofesi sebagai dukun di Bali atau bisa dikenal dengan sebutan Balian. Ia sudah 6 kali diajak ke rumah tersebut dan waktunya sangat lama bila singgah ke rumah itu. Bila dadongnya mengobrol di tempat itu bersama orang di sana, tentunya raut wajah dadongnya sangatlah serius dan selalu ia mengabaikan Putra bila ia ingin cepat-cepat pulang. Dadong Putra sangatlah nyaman bila berkunjung ke tempat itu, karena ia memperhatikan bila melihat ada seseorang yang ke rumah Balian tersebut meminta pertolongannya. Banyak yang meminta agar dagangannya cepat bisa terjual, ada yang membeli susuk, pelet maupun cetik, dan juga belajar ilmu supranatural. Semua orang bisa ke rumah Balian itu, termasuk para pejabat yang bisa dikatakan ingin mengambil jalan pintas agar ia bisa sukses dalam karirnya. Saat di hari Minggu pagi, Putra yang bangun agak kesiangan melihat bahwa di rumahnya seketika sepi. Ayahnya saat itu masih di proyek, melainkan dengan dadongnya. Pada saat itu ia tidak tahu bahwa kemanakah dadongnya tersebut. Biasanya pada jam tertentu dadongnya pasti sedang menyapu di halaman rumahnya. Putra yang wajahnya masih setengah mengantuk duduk di depan balai rumahnya. Ia pun berkata di dalam hatinya, Dadong hijau ya? Hari saya nggak ada nah.
Karena merasa lama menunggu, ia pun ingin beranjak dari tempat itu. Kemudian Putra pun langsung pergi ke dapur, dan ia terkejut bahwa ia melihat sudah ada makanan pagi di meja dapurnya. Karena ia kelaparan, jadi ia langsung memakannya. Singkat cerita, sembari menunggu Dadongnya pulang, jadi Putra pun ingin keluar rumah dan pergi ke rumah temannya untuk bermain. Namun sesampainya di depan rumah, ia melihat Dadongnya berjalan dari arah selatan dan menuju ke rumah tanpa membawa dagangannya. Awalnya Putra mengira bahwa Dadongnya itu pergi berjualan. "Dong, kijo ke busan, adip semang-semang bepesu." "Dadong nak ada urusan busan." "Adip tumben semang-semangan ada urusan dong." "Oh Yan, urusannya mendadak." Mendengarkan hal itu, Putra terlihat bingung dan bertanya-tanya di dalam hatinya. Namun Putra tetap mengabaikannya saja dan langsung pergi main ke rumah temannya. Saat menjelang siang, Putra pun kembali ke rumah dan melihat Dadongnya sedang melamun di depan dapurnya. Dia sangat pelik melihat seorang Dadongnya yang biasanya sumringah, akan tetapi untuk sekarang terlihat tampak berbeda. "Dong, ngujang bengong-bengong ditu." "Sengengken Yan, Dadong nak bengong gen." "Adi tumben dong gitu, gak enang sak mie mah dong, seduk aja basang nih." "Ye wayan subuh seduk nih." "Ao dong, dot aja najak mie po." Nah, jadi gak enang mang." Saat Putra meminta dibuatkan mie kepada Dadongnya, ia jelas-jelas melihat gerak-gerik Dadongnya sangat berbeda, dan ia mempunyai firasat buruk terhadap Dadongnya. Namun perasaan itu ia hilangkan dengan masuk ke dalam rumah dan menonton televisi sambil ia menunggu dimasakkan mie. "Nemian, nah makasih dong, dong saya makan." "Dadong nak subuh makan, nah jani wa makan jani." Saat mie itu sudah jadi, tampaknya Putra segera memakannya karena ia sangat lapar. Namun dari kejauhan, Putra melihat Dadongnya duduk tercenung lagi di depan dapur. Kemudian karena ia sedang makan, jadi perasaan tersebut ia abaikan. Hari biasanya digunakan untuk membuat jajan, dihabiskan untuk duduk melamun oleh Dadongnya. Putra yang melihat tingkah aneh dari Dadongnya terlihat gelisah. Dan seketika itu, ayah dari Putra pun datang. Dan ia tiba di rumah saat Putra sedang berada di kamarnya. "Putra, bapak teko," ujar bapak Putra, sembari ia datang ke rumah. Dan sisi lain, ayahnya juga melihat Dadong Putra sedang melamun di depan dapurnya. Emek engken tuh, emek gelam?" tanya ayah Putra sambil ia mengarah pandangannya ke Dadong Putra. Sesampainya di sana, Putra pun keluar dari kamarnya dan menemui ayahnya. Lalu ia bercerita bahwa akhir-akhir ini Dadongnya bertingkah aneh dan sudah tidak seperti biasanya. Kemudian Dadong Putra pun membantah. "Dadong nak sengengken Yan, Dadong nak sedang demen-demen yang lamun jani." Mendengarkan pernyataan itu, ayah Putra pun menjawab, "Sekan emek sengken-engken. Ya emek gelam, mai ajak tutman ke dokter." "Memek nak sengken tut, jangan khawatir aja emek." Mendengarkan pernyataan dari Dadong Putra, Putra serta ayahnya masuk ke dalam rumah. Karena ayah Putra ini tertumben datang dari proyek, jadi ia membelikan baju untuk Putra dan juga makanan. Serta ayah Putra juga membelikan makanan untuk ibunya, yakni Dadong Lecir. Ketika sudah malam hari, gelagat Dadong Lecir tampak aneh. Badannya mengeluar keringat dingin dan matanya terlihat sayu. Kemudian tanpa sengaja, ia mengarah ke belakang rumahnya yang terdapat banyak adanya tumbuhan pepaya. Lalu Dadong Lecir pun memegang tumbuhan itu dan seakan-akan seperti orang meneduh. Nafasnya ngos-ngosan dan tidak teratur membuat dirinya berisik. Hal ini membuat Putra mencari Dadongnya. Dong, ijo nih." Dadong Putra yang sedang berada di belakang rumahnya tidak ingin menyaut dan kata hatinya tetap berada di pohon pepaya itu. Kemudian karena Putra ini keluar kamar,
tentu ayah putra yang masih berada di rumah juga bingung mencari dadongnya. Karena biasanya dadong lecir ini pasti berada di luar balai rumahnya untuk membuat pernak-pernik upakara. "Dong, ijo ne." "Badah, ijo ya hilang dadong ini," ujar ayah putra. Karena bingung mencari, mereka pun tidak melihat bahwa dadong lecir ini berada di belakang rumah mereka, tanpa ada suara pun keluar dari mulut dadongnya. Saat ayah putra mencarinya ke belakang rumah dan pojok rumah, ia tidak melihat dadongnya. Padahal anehnya dadongnya tersebut berada di sebuah pohon pepaya yang berada di tengah belakang rumahnya. Lantas ayah putra pergi ke beberapa rumah tetangga dan juga saudara untuk mencari dadongnya. Akan tetapi tidak satu pun dari mereka melihat dadong lecir. "Deh, ada nepokin memen cange?" tanya ayah putra ke beberapa penghuni rumah di sampingnya. Lalu mereka pun tidak melihatnya. Karena ayah putra ini cemas, kemudian ia pun mencari kepala lingkungan beserta pecalang untuk membantunya mencari dadong lecir. Sesampainya ia di kantor kepala lingkungan, sesampainya ia di rumah kepala lingkungan, ayah putra pun langsung memberitahu bahwa ibunya alias dadong lecir menghilang. Kemudian ia bercerita dari awal ke hadapan kepala lingkungan. Dan pada saat itu, para pecalang dan juga kepala lingkungan langsung bersama-sama mencari dadong lecir beserta para warga lainnya yang ikut turut serta mencari. Hingga jam 12 malam pun berlalu. Mereka tidak melihat dadong lecir dan menemukannya. Hingga pencarian akan dilakukan besok pagi. Kemudian putra dan ayahnya kembali ke rumah. Saat pagi hari, ayah putra yang masih berada di rumah terkejut dan melihat dadong lecir sudah berada di depan balai rumahnya sambil membuatkan dia kopi. Disusul dengan putra, dia juga kaget melihat dadongnya yang dicari-cari kemarin malam bisa ada di rumah pada saat itu. "Eme JB, alih-alih tuh teh sengado." "Ao dong hijau bi, liu nang ngalih dong, keadaannya dadong hilang." Mendengarkan pernyataan dari anak dan cucunya, dadong lecir tampak gelisah saat ditanya hal itu. Lalu ia dengan buru-buru menjawab, "Dadong nak melali bi, di bedlot." "Ibi ale bedlot adi sengado dong." Dadong lecir pun terdiam dan dia tidak sadar bahwa saat kemarin malam ia berada di belakang rumah dan tepat di sebelah pohon pepaya. Untuk mengalihkan pertanyaan ayah putra, dadong lecir pun langsung buru-buru pergi dari hadapan anak dan cucunya, serta mengambil beberapa jajannya ke dapur untuk ia jual. Melihat hal itu, ayah putra beserta putra dibuat bingung. Dan karena ayah putra ini penasaran, lalu ia akan mengintai dadong lecir bila ia keluar saat malam hari nanti. Pada saat malam hari, anjing pun saling menggonggong dan ada juga menangis. Karena mendengarkan hal itu, ayah putra tidak bisa tidur. Saat itu tepat jam 12:30 malam. Dari kaca kamarnya, ia melihat dadong lecir pun mulai terlihat aneh. Bahwasanya dadong lecir ini sedang mengarah ke arah belakang rumahnya. Lalu seketika itu, ayah putra langsung keluar kamar dengan hati-hati agar suaranya tersebut tidak terdengar. Ketika ia melihat ke belakang rumahnya, ayah putra pun tampak kaget dan melihat dadong lecir ini sedang bergerak bebas di samping pohon pepaya yang tertanam di belakang rumah. Ia tidak menyangka bahwa ibunya bertingkah seperti itu. Lalu selang beberapa menit, dadong lecir pun langsung menengklengkan kakinya layaknya seperti orang nari, beserta ia mengacak-ngacak rambutnya dan dibuat tidak beraturan. Melihat hal ini, ayah putra pun tampak tidak menyangka. Lalu ia pun kembali ke dalam kamar, serta mengunci pintunya dan memeluk putra yang sudah tertidur lelap. Saat keesokan harinya, telepon ayah putra berbunyi. Hal ini yang membuat ia terbangun termasuk putra. Akan tetapi ia masih di tempat tidur. Dan saat ia mengecek handphonenya, ia melihat bahwa mandor dari proyek menelpon ayahnya putra untuk dimintai bekerja saat esok hari. Namun teringat perihal kejadian kemarin malam, membuat ayah putra enggan langsung keluar kamar dan masih diam di kamar. "Tut, bangun petengah ini. Orain ya Iwayan, bangun. Ne bengai ngeme kopi. Jemak nasi di paon yendot makana," ujar dadong lecir. Mendengarkan hal itu, terpaksa ayah putra keluar kamar, begitu juga dengan putra.
Akan tetapi tidak satupun pertanyaan keluar dari mulut ayah putra mengenai kejadian kemarin malam kepada ibunya alias Dadong Lecir. Saat menjelang sandikala, Dadong Lecir pun terlihat akan pergi. Akan tetapi ia terlihat tidak membawa dagangannya. Melihat hal ini, ayah putra secara pelan-pelan mengikuti ibunya hingga ia tiba di suatu tempat. Melihat Dadong Lecir sudah masuk ke tempat itu, ayah putra pun mencoba untuk menaiki tembok dari rumah tersebut. Namun, untungnya hal itu tidak dilihat oleh Dadong Lecir. Pada saat itu, ayah putra melihat dari kejauhan bahwa Dadong Lecir menghadap ke orang tua. Lalu ia melihat bahwa orang tua itu sedang meletakkan benda di wajah Dadong Lecir. Benda itu terlihat kurang jelas. Namun ayah putra bingung bahwa apa yang sedang mereka lakukan. Kemudian terlihat jelas, Dadong Lecir berubah posisi duduk dari bersimpuh menjadi bersila. Serta ia pun melihat Dadong Lecir mengeluarkan lidahnya. Lalu orang tua itu menempelkan benda tersebut di lidah Dadong Lecir. Seusai mengintip, tiba-tiba ayah putra ini melihat Dadong Lecir memberikan beberapa uang ke hadapan orang itu. Lalu karena Dadong Lecir akan keluar dari ruangan tersebut, ayah putra pun langsung menunduk agar tidak dilihat oleh ibunya. Saat Dadong Lecir ini keluar dari tempat itu, ayah putra mulai mengikutinya lagi, hingga ia melihat Dadong Lecir singgah ke rumah tetangganya. Entah untuk apa ia singgah ke sana. Dan dari kejauhan ayah putra pun langsung menuju ke sana dan mengintip. Kemudian ia pun melihat bahwa Dadong Lecir sedang mengobrol dengan Ibu Bayu yang merupakan tetangga dari rumahnya. Ibu Bayu ini memiliki anak pria yang masih berumur 3 tahun. Anak itu juga sedang berada di pangkuan ibunya sembari mengobrol dengan Dadong Lecir. Lantas ketika itu Dadong Lecir pun ingin menggendong anak tersebut. Dan diberikanlah anak itu untuk digendong oleh Dadong Lecir. Ye Ibayu subuh kelih, mai aja Dadong. Melihat kejadian itu membuat ayah putra tampak aneh. Untuk apa dia pulang dari tempat asing langsung singgah ke rumah tetangganya dan juga isi gendong anak tetangga tersebut. Nah kau ngujang itu nah. Adik cek aneh-aneh saja. Seusai Dadong Lecir ini menggendong anak tetangga itu, lalu ia pun akan pulang ke rumah. Dan melihat hal tersebut, ayah putra pun langsung bergegas pulang ke rumah terlebih dahulu. Lalu saat ayah putra ini sudah di rumah, ia langsung masuk ke kamar dan mengunci pintu kamarnya. Putra yang sedang tertidur pada saat itu terbangun. "Kenapa pak? Pak Uli jauh Zan?" "Bapak pesu busan. Tidur. Dengan menyuruh anaknya tidur, mereka berdua pun sontak tidur, hingga tertidur lelap. Ayah putra tidak mengetahui bahwa apakah ibunya alias Dadong Lecir sudah di rumah atau belum. Namun saat mereka sudah tidur, ada seseorang yang memanggil ayah putra serta mengetuk pintu balai rumahnya. "Tut, ketut. Tut, ketut." Ayah putra pun terbangun dan membukakan pintu. Lalu melihat ada 2 orang tetangganya datang ke rumahnya. "Ye Made, ada yang kene ajak 2 mai petang-petang?" tanya ayah putra. Dengan penuh rasa sedih, mereka pun menjawab, "Kene Tut, manja mulai ngelodan, Made Bayu bengalain." Ayah putra yang diberi pernyataan seperti itu terkejut. Dan ia juga melihat bahwa baru saja kemarin malam bocah tersebut digendong oleh ibunya alias Dadong Lecir. Kemudian ia pun juga bertanya, "Hah? Sekan sing nui Made? Nak kenapa bisa gitu?" "Made Bayu ngalahin mendadak. Sing ada gelem jek besing mangkian sagetan." Dan dari sinilah ayah putra bisa menyimpulkan bahwa ibunya yaitu Dadong Lecir sedang mempertunjukkan ilmu pengeleakannya, dan ia juga menganggap bahwa ibunya itu membeli sebuah pengeleakan kepada orang tua tersebut yang bisa disebut dengan oknum balian itu agar bisa membunuh anak tetangganya. Lalu dengan kejadian ini, ayah putra pun tampak kaku dan tidak bisa berkata apa-apa.
dan sangat takut bila nantinya Putra dicelakai oleh dadongnya. Baik teman-teman, sampai di sini dulu cerita pada video kali ini. Semoga kalian yang menonton dan mendengarkan cerita ini mendapatkan pelajaran. Bila kalian suka dengan video-video di channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari channel ini. Sekian dan terima kasih.